Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Kau berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dan lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Dan serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sudah syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, Shalom. Esther Sepsi, Bu Sepsi, Haleluya. Pak Anton, Bu Ami, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, Pak Bambang, Bu Vera, CCMI, good morning all. Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, good morning. Bu Lasma, good morning Bu Lasma. Kita sampai kepada yang terakhir, kunci yang terakhir, 10 kunci Gospel of Blessing. Haleluya. 10 kunci hidup dalam kelimpahan Tuhan ya. Selamat pagi Bu Lili. Selamat pagi semuanya. Yaitu kunci ke-10 ini adalah memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan persepuluhan kita ya. Anjuran ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 8 sampai 9. Amsal 3 ayat 8 sampai 9. Amsal 3 ayat 8 sampai 9. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa. Amsal 3 ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amin. Nah, kita harus memuliakan Tuhan dengan segala penghasilan kita dan juga dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini ayat-ayat yang memang dipertanyakan ya, apa sampai hari ini itu berlaku atau tidak. Kita baca selanjutnya ya, ayat 10. Amsal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, Amin. kalau pengen hidup berkelimpahan, kita harus ingat dan melaksanakan setiap firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu ini harus dilakukan dan itu tidak boleh ditinggalkan ya. Kalau hari ini ada orang, oh itu perjanjian lama, tidak berlaku ya. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi. Tuhan berkata 1 titik pun dalam hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan ya. Walaupun kita bukan pelaku hukum Taurat, karena Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari kuk perhambaan atas dosa dan juga aturan-aturan yang mengikat. Karena di dalam hukum Taurat itu 10 Ten Commandment itu intinya ya. Dan di dalam perjanjian baru mereka dirangkum dalam satu frasa, yaitu kasih Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu manusia. Jika engkau benar mengasihi Tuhan, maka ada anjuran yang baik yang kita tidak boleh hilangkan ya. Pikiran-pikiran orang yang memikirkan Alkitab secara falsafah, secara pikiran manusia, mungkin akan menghilangkan hal-hal yang bagi manusia itu dianggap ini kok, ayat ini kok sulit kita lakukan, maka dihilangkan ya. Tetapi saya mencoba untuk mentaati ya, mentaati setiap aturan dari Alkitab supaya hidup di dalam jalurnya, supaya kita hidup di dalam jalur Tuhan. Mengenai jumlah itu tidak terlalu esensial bagi saya ya, karena perintah itu harus dilaksanakan.
mengenai jumlah seharusnya semua itu untuk Tuhan. Karena hidup kita ini untuk apa ya? Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan semua bagi kemuliaan Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan hanya meminta hasil pertama ya dari 1 tahun. Jika kita petani, maka hasil pertama panen kita ya kita masukkan ke dalam lumbung Tuhan. Tentunya tidak masalah karena masih ada 12 bulan lagi masa kita menuai ya. Memang ada masa menabur, ada masa menuai, tergantung dari tanaman apa yang kita tanam ya. Tetapi ini maksud Tuhan untuk apa? Yaitu untuk tadi, supaya lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai melimpah-limpah ya. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Saya berusaha untuk setiap awal tahun memberikan buah sulung ya. Saya pun memberi buah sulung kepada gereja ya. Masa gembala memberi persepuluhan memberi buah sulung? Lah iyalah kita sebagai jemaat Tuhan ya. Kalau gembala itu kan jabatan dari gereja ya. Jabatan imamat gitu, imam, jabatan imam gitu. Tetapi dalam kehidupan keseharian saya juga mau diberkati berlimpah-limpah. Pak mau nggak? Mau pasti. Sini siapa yang bergabung mau nggak diberkati berlimpah-limpah? Jadi apa yang kita dapat dari Tuhan kita kembalikan untuk Tuhan. Maksudnya itu seperti itu ya. Soal sekarang ada pengajaran, oh enggak perlu ya, terserah-serah saja ya. Terserah yang mau melakukan kan kita punya free will. Tetapi ketika kita ingin hidup dalam gospel of blessing, cobalah melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab. Ada amin? Amin. Ya. Kemudian dalam Maleakhi 3 ayat 10 ya. Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Nah, kalau kita inginkan berkat berkelimpahan, maka peraturan-peraturan Tuhan wajib kita lakukan ya. Membawa persepuluhan hanya 10% ya dari hasil penghasilan kita selama 1 bulan itu. Ada yang mengajarkan dengan perincian yang begitu detail ya, dari pemasukan kemudian disisihkan untuk persepuluhan, ya itu baik. Tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang berkata malah lebih dari 10% mereka berikan kepada Tuhan, yaitu good ya. Sangat baik. Sebetulnya itu apa sih intinya ya? Seperti kalau kita makan buah-buahan itu kan ada bijinya ya. Masa kita makan mangga itu sak bijinya kan enggak ya. Itu maksudnya apa? Untuk kelangsungan kehidupan keberkatan kita selanjutnya. Jadi ujilah aku, kata Tuhan ya. Apa aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit ya. Dulu saya bergereja di gereja aliran Protestan ya. Itu di awal tahun diberi amplop 12 biji sudahannya, ditulis Januari, Februari, itu untuk persepuluhan, jadi supaya nggak lupa ya. Nah, bagaimana mereka sangat disiplin ya. Kalau di Pentakosta mungkin nggak dikasih amplop, tetapi di gereja kami juga kasih amplop ya, supaya mengingatkan gitu, supaya mereka ini setia, taat kepada firman Tuhan setiap awal bulan. Jadi
supaya kita ini mendapatkan bagian dari janji firman Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen tapi kita tidak mendapatkan bagian dari firman itu ya. Jadi ayo kita lakukan. Ketika kita mungkin tidak bisa melakukan, masih takut, wong bagaimana ini kurang ya, gaji aja masih kurang kok, apalagi suruh kasih 10% gaji untuk gereja gitu ya. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi gitu ya. Selamat pagi. Ini Bu Ami nulis gini ya. Apa yang disampaikan itu sangat benar Bu Evi, sebab saya melakukan semua itu meskipun pada waktu itu saya dan Pak Evi almarhum mengalami keterpurukan ekonomi. Kami berdua tetap melakukan persepuluhan. Dan nyata pemeliharaan Tuhan sangat sempurna sampai Tuhan memulihkan kondisi ekonomi kami. Praise the Lord. Oh ya, terima kasih Bu Ami. Nah, demikian juga ketika saya juga belajar ya, belajar memberikan persepuluhan itu. Saya hitung-hitung gaji saya waktu itu bekerja ya. Saya hitung-hitung, waduh saya tidak bisa beli baju, tidak bisa mencicil panci-panci. Dulu kerjaannya kan kalau di kantor itu didatangi apa ya, sales panci, sales macam-macam ya. Selamat pagi Bu Linda. Jadi kok ya tahu gitu loh ya, ibu-ibu pekerja itu pasti didatangi, tidak tahu apa itu alat make up lah, apa pokoknya kewanitaan itu didatangi sales jualan kewanitaan ya, maksudnya ya panci, ya sendok garpu, ya wis pokoknya sepatu. Seperti itu, tas, sepatu, wis baju ya. Akhirnya saya berpikir kalau saya kasih persepuluhan saya pasti tidak bisa belanja-belanja. Ya tidak apa-apa, saya berkatakan. Toh ya sudah banyak di rumah, tidak perlu lagi belanja. Ya saya ikhlaskan, saya tidak belanja. Bulan ini saya stop belanja-belanja. Tapi aneh ya, heran ya. Ternyata penghasilan itu bisa mencukupkan saudara ya. Padahal sudah di min 10%. Aneh saja, bahkan bisa dapat bonus-bonus yang lebih daripada yang biasanya saya dapatkan. Di situ saya melihat, wow, Tuhan itu makanya berkata, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai hari ini saya tetap setia. Walaupun ada banyak pengajaran yang tidak perlu, bayar persepuluhan itu kan perjanjian lama, bla 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 bla, itu kan kalau di YouTube banyak sekali alasannya pakai ayat-ayat semua. Saya cuma pegang satu ayat yang dikatakan oleh Yesus ya. Yang ini boleh dilakukan dan yang itu jangan dilupakan ya. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang itu bayar persepuluhan tapi tidak memberi kepada orang tuanya ya. Uang jaduk ataupun uang saku atau uang, ya kasih uang lah. Memang orang tua kan tidak minta ya. Tetapi ketika anak-anak memberi, maka hidupnya akan berkelimpahan. Amin. Mungkin engkau katakan, aku tidak memberi ya, hidupku tidak apa-apa itu. Tapi mungkin ada banyak kebocoran dalam hidupmu ya. Yang sakit lah, yang inilah, yang itulah. Sehingga tidak bisa berlimpah-limpah seperti damai sejahtera yang berlimpah-limpah dan sebagainya. Saudara masih merasa kurang ya. Kalau saudara tidak memberi itu pasti saudara karena masih merasa kurang. Uang kuai kurang kok disuruh memberi mamaku ya. Ini bayar cicilan ini, cicilan itu, Bang Tetil. Bener nggak Pak Gem? Pak Gem ini ya 7 ya bersaudara ya. Tapi mamanya itu disiplin ya. Mamanya itu taat firman juga ya. Jadi anak-anak ini harus memberi kepada mamanya, terutama yang pria ya. Kalau wanita kan sudah masuk ke keluarga suami gitu ya. Ini budaya Cina totok ya. Tetapi anak-anaknya 3 ya, 3 laki-laki ini setiap bulan harus memberi kepada mama ya. Saya lihat ya kepengen ketawa sih ya. Toh kita tidak diminta pun, tapi pasti kasih ya. Tapi
Tapi kadang-kadang itu Pak Gem ini nakal ya. Sengaja melupakan, ngerjai gitu loh ya. Mau pengen tahu reaksi mama ya, ini anak-anak ini nakal ya, memangnya minta dipukul ya anak-anak ini. Dan dia telatin gitu ya, enggak tanggal 1 transfernya tapi tanggal berapa? Lupa kadang-kadang sudah transfer apa belum ya, lupa. Ya lupa karena dulu nggak ada M-Banking ya, belum punya M-Banking ya, nggak ada data. Akhirnya ditelepon ya, Sin kamu udah ngasih apa belum? Diingetin. Karena rajin, mama itu rajin cetak buku ATM ya setiap tanggal muda gitu ya. Tapi saya melihat 3 anak laki-laki ini hidupnya berkelimpahan ya, diberkati Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi sekarang kan tanggal muda ya, kok pas ya firmannya kok pas. Minggu nanti beri persepuluhan dan jangan lupa yang ini boleh dilakukan dan yang itu jangan dilupakan. Kasih orang tuamu, ya kan? Saya keliru kasih ya. Saya kira itu duit uang 100-an ya. Ternyata itu uang 10 ribuan. Nakal ya. Ngerjai orang tua. Saya kasih satu paket satu kebok uang 10 ribuan. Loh, ini kurang. Kamu kasih mama ini. Loh, kok saya kurang gimana sih, Bang? Loh, itu saya satu kebok itu 10 ribuan itu. Waduh. Sorry Maya, besok tak tambahin, Bang. Nah, itu termasuk kenakalan-kenakalan anak-anak ya. Iya. Jadi coba bayangkan ya, orang tua itu kan memelihara kita ya sampai kita dewasa, sampai punya anak menantu ya kan. Tapi orang tua dapat imbalan apa? Tidak ada. Padahal mereka tetap mengeluarkan air mata untuk mendoakan, untuk caring, untuk loving ya. Ya, sewajarnya dan menjadi suatu kewajiban kalau kita memelihara hidup mereka. Mungkin mereka tidak menyenangkan hati ya. Atau uangnya nanti dibuat apa, ditabur-tabur, ya terserah. Tanggung jawab dia sama Tuhan. Tetapi tanggung jawab kita sudah tunaikan. Nah, mungkin kunci-kunci ini yang terakhir-terakhir ini kok tidak enak gitu ya. Tetapi itulah kunci untuk mendapatkan tingkap-tingkap langit yang terbuka ya. Saya pernah membaca suatu buku yaitu Langit Menjadi Tembaga. Bila langit menjadi tembaga, ngeri ya. Bila langit menjadi tembaga, artinya apa? Hidup itu susah gitu loh ya. Saudara boleh duduk di satu pertemuan persekutuan doa atau di gereja. Tetapi langit di atas kepalaku dan langit di atas kepala Pak Gem dan di atas kepala jemaat lain-lain itu lain, bukaannya lain saudara. Ya, bukan satu gereja terus buka ngablak gitu, enggak ya saudara. Tetapi tepat di atas kita langit akan dibuka kepada orang yang taat dan setia melakukan firman. Amin saudara. Akan hujan berkat saudara ya. Tuhan akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Kalau ditutup sama tembaga itu tidak bisa buka tingkap-tingkap langit itu. Iya, makanya. Tidak ada berkat yang tercurah ya. Ya itu kan mengerikan ya. Ada rekan saya di gospel itu yang dia ini setengahnya itu menolak perpuluhannya, maka dia bikin buku yang mengatakan bahwa kita nggak perlu perpuluhan itu ya. Saya katakan kamu itu bikin buku yang enak dibaca gitu loh, gitu, tentang sukacita, kasih atau apa gitu loh, gitu, sehingga enak dibaca dan tidak ada orang yang menolaknya. Membantu membaca bukumu itu. Kalau kamu bikin buku yang ini tentang perpuluhan, ya nanti banyak orang yang mengkritik kamu kok bukunya kok demikian ya toh. Akhirnya dia sudah kadang ditulis ya diterlibat buku itu gitu. Tapi hal itu tidak membuat dia menjadi berbahagia, sukacita dengan kelakuannya itu ya, yang dia tetap sederhana gitu ya, sederhana. Saya juga katakan kalau kamu sudah hidup berkelimpahan itu nggak popo, bikin buku ini nggak popo gitu. Tapi orang kita ini loh masih hidup berkekurangan, bahkan ya apa itu pas-pasan ya.
Kalau masa kita tidak mengharapkan berkat daripada Tuhan, kita masih mengharapkan berkat daripada Tuhan. Ya, kalau kita mungkin jadi orang yang sudah kaya raya, konglomerat, tidak butuh Tuhan ya, karena kita sudah hidup berkelimpahan ya. Kadang-kadang ada rasa gak butuh Tuhan, aku punya segalanya, tidak perlu. Tapi ya, kalau kita mesti hidup pas-pasan ya, pas butuh, pas ada. Ya, jadi ojo bikin buku kayak gini lah. Ya. Akhirnya ya sudah kadung dibikin ya, sudah diterbitkan ya. Tapi hal itu tidak membuat dia menjadi diberkati Tuhan ya. Kasihan juga akhirnya dia sakit dan dipanggil Tuhan. Kasihan ya juga. Kita kalau bikin buku itu kan harus ada referensinya ya. Kita harus juga punya pendidikan, latar belakang yang secara teologis, karena setiap tulisan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Bahkan setiap tindakan kita selama hidup ini, kita nanti kalau pulang ke surga kita harus bertanggungjawabkan loh. Jangan dipikir terus, oh wes gak bertanggung jawab. Enggak. Jadi setiap tulisan-tulisan yang anti Alkitab ya tentunya ada hukumnya sendiri dari Tuhan gitu ya. Ada banyak buku, tidak hanya mengenai beliau saja yang menulis tentang anti persepuluhan, ada banyak buku. Tetapi kalau saudara menelaah itu secara pikiran manusia, hitung-hitungan manusia, pasti nggak klop lah, ya toh. Kalau saudara hitung kebutuhanmu ya sebulan-bulan itu, tentu pasti kebutuhan itu lebih banyak daripada pemasukanmu. Tetapi masalahnya adalah kok bisa kamu tetap hidup itu? Dari mana itu ya? Iya kan? Waktu kami mau menikah, kami hitung ya. Harus bayar ini, bayar itu, bayar itu. Oh, bisa burung menikah, saudara. Karena bayaran atau gaji itu tidak bisa mengcover kebutuhan kita semuanya. Tapi kenyataannya ya, kami menikah juga dan memang dalam perjuangan ya. Perjuangan untuk mengisi keuangan itu yang pertama ya. Tapi Tuhan cukupkan gitu loh ya. Apalagi kalau waktu kita mau cari rumah ya, keliling-keliling ke Surabaya ya, goncengan sepeda motor. Keliling-keliling saya mau cari rumah di mana ya, mau beli rumah yang mana ya, uangnya uang cumpon ya, uang pas-pasan. Itu akhirnya lihat-lihat di tempat ada yang rumah itu yang murah itu, tapi apa namanya, gini bawahnya itu kali bawahnya dari patah tapi atasnya dari papan. Oh iya, aku lupa sudah. Di daerah mana itu ya? Maka mau tinggal di sini ya, Pak? Oh ya nggak mau. Ya, kita cari-cari akhirnya ya nggak dapat, akhirnya kita dapat brosur daripada perumahan itu ya. Brosur perumahan, ayo Pak cari mah. Mau permai itu. Terus ayo dia pertama-tama buka real estate di barat itu. Mau permai waktu itu tahun berapa itu ya? 80-an, 79. Tahun 79 ya, di tahun 78, 79. 78-an. Ya kita dapat brosur itu, terus ayo nyicil rumah ini, nyicil. Terus saya ke Surabaya itu bawa uang 75.000 dan kamu punya 25.000, ayo mah berangkat ke kantor. Uang mukanya itu cuma 100.000 waktu itu. Tahun 78 itu ya, mukanya cuma 100.000 dan cicilannya itu bunganya menurun kalau dulu ya. Sekarang kan flat ya. Itu bunganya menurun. Kalau kita sudah cicil itu bulan depan itu cicilannya lebih murah karena bunganya turun. Jadi ya itu bonek namanya ya, bono nekat ya. Akhirnya dengan uang 100.000 itu kita ke kantornya, kita ambil rumah itu. Di sana tinggal 2 buah rumah. Yang satu kita ambil karena satu kita nggak mau, satunya itu tusuk sate, sujen itu. Jadi kita ambil yang satunya ini ya wes. Gitu. Jadi Tuhan menyediakan. Kita belum pulang, yang satunya itu diambil sama orang, jadi habis perumahan dan perumahan utara itu habis saat itu, hari itu. Jadi pas-pasan ya, kita datang itu pas tinggal 2 sisa rumah 2, satu kita ambil, satu diambil orang, entek saudara. itu mereka bangun rumah yang tipe agak kecil-kecil ya.
yang mereka bangun. Jadi ukuran berapa ya? 9 kali 13 rumah kita. 9 kali 13 ya. Rumah yang sangat kecil kan, 9 kali 13. Sekarang kamar saya itu ukurannya berapa ini? 10 kali 4. Jadi dulu 9 kali 13 itu seluruh rumah ya. Tapi hari ini saya tidur di ruangan ukuran 10 kali 4 meter ya. Coba bayangkan, kalau kita tidak diberkati Tuhan, tidak akan terjadi itu ya. Dulu rumah kita 9 kali 13. Sekarang 12 kali 25. Luar biasa ya. Gereja lebih besar lagi ya. Itu semua dari mana? Kalau saya pikir-pikir, karena apa? Kita mau hidup rukun harmonis rumah tangga yang damai sejahtera. Kalau di dalam rumah tangga perang terus ya, pasti sakit. Minggu ini sakit iki, minggu depan sakit iku, minggu lagi sakit, boros, uangnya habis seperti pundi-pundi yang berlubang. Tapi kalau sudahlah, kalau bertengkar itu tidak boleh sampai malam, sore-sore sudah baikan. Kemudian ya mengusahakan damai sejahtera. Kalau yang satu teriak, satu pura-pura nggak denger, diem aja ya, atau disumpeli pakai sumpel itu, sumpel telinga gitu ya, supaya nggak jawab gitu. Nah itu perlu, sehingga apa? Damai sejahtera itu turun ya. Peace I live with you. Maksudnya Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang bukan dunia berikan. Maka dari itu jangan kamu worry, jangan kamu khawatir, dan jangan kamu takut. Mungkin hari ini engkau ngitung ya, wih nyekolah nih anak, ini sing berat ya, sekolah anak ini. Tapi percayalah, Tuhan pasti menyediakan berkat. Ingat ya, di kepala masing-masing orang langit bisa terbuka. Enggak bisa, enggak sama, bukaannya enggak sama. Mungkin saya buka lebar, ada yang bukaannya lebar kayak gini, ada yang gini, ada yang gini gitu ya. Anak-anak pun demikian. Maka dari itu belajarlah, sedari taman kanak-kanak, sedari sekolah minggu, mereka kasih persepuluhan dari uang jajan mereka. Sehingga nanti kalau mereka jadi miliuner, mereka sudah tidak kaget lagi gitu ya. Kasih, kalau jadi miliuner kan jadi kasihnya ratusan juta gitu ya. Mereka sudah biasa untuk memberi. Latih seperti itu. Jangan merasa oh makan aja tidak bisa kok ngasih persepuluhan. Loh itu benih untuk melipat gandakan penghasilanmu begitu ya. Tapi bukan kita memberi dengan motivasi nanti ben soge, ben diberkati. Bukan mancing ya. Kita bukan mancing kakap sama teri, bukan ya. Tetapi kita mentaati firman dan kita setia melakukan firman. Soal orang ngomong, oh itu biyen, oh itu dulu, sekarang tidak berlaku, ya biar aja dia. Lihat aja hidupnya diberkati apa enggak, gitu aja, kok repot ya. Bagimu, kamu melakukan bagianmu, percaya pada setiap firman Tuhan. Kalau kita percaya dari seluruh kebenaran Alkitab, tentu Tuhan nggak akan melupakan kita ya. Ini anakku yang setia, anakku yang baik. Dan untuk apa kegunaan persepuluhan itu? Pendetanya sudah kaya ya. Bapak masih bekerja walaupun dia gembala ya. Saya pun juga berusaha bekerja walaupun bekerja homemade rumah tangga ya, karena tidak mau memberatkan gereja ya. Dan kami tidak mengambil persepuluhan dari gereja ya. Kami diberi hanya 10% dari persepuluhan jemaat supaya firman ya, supaya gereja melakukan firman. Dan saya juga mengembalikan 10% dari persepuluhan jemaat itu untuk keperluan dana-dana taktis dari pelayanan ya, bukan untuk beli baju sepatu, enggak lah ya. Saya enggak pernah beli baju dan sepatu ya, karena ada CCM yang diem-diem kasih celana panjang yang kombor ya, vintage. Bisa enggak beli baju? Bisa ya. Nanti kalau ulang tahun dikasih sepatu, tas, bisa. Bahkan satu lemari belum saya pakai ya saudara.
Bisa ya. Jadi enggak usah takut. Kita kalau diutus Tuhan, kita setia, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak egois ya, mau memberi. Karena memberi menurut cara Alkitab itu diajarkan Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Kemudian dia memberikan pemberian yang sangat berharga, yaitu nafas hidup. Dia mengharapkan untuk menerima sesuatu dari pemberian tersebut. Allah mengharapkan manusia memberikan penyembahan, hormat, kasih, pengabdian, dan ketaatan kepadanya. Kalau dipikir-pikir, Tuhan sudah memberi semua untuk kita. Sebaliknya kita mau memberi apa untuk Tuhan? Hanya apa Tuhan mengharapkan? Seperti Bapak ya, memberi pendidikan, bahkan memberi rumah ya. Hari ini orang-orang itu memberi rumah satu-satu pada anak-anaknya loh ya, hebat banget ya. Jadi mereka kalau Ven apa menikah sudah punya rumah dewi-dewi gitu ya, luar biasa ya. Itu Bapak ya, Bapak itu selalu mau kasih yang terbaik. Ya, ada anak yang dia katakan pada saya, ya papaku itu luar biasa, aku sudah disediakan semuanya sebelum aku menikah ini, aku sudah diberikan rumah, diberikan apa saja kebutuhannya, sehingga sudah nyepak gitu, maksudnya sudah tersedia semuanya karena bapaknya itu sungguh sangat perhatian sama dia, mengasihi dia. Ya, saya ingat juga bapak saya itu walaupun ekonominya enggak baik-baik banget ya, tapi ketika saya menikah diberikan satu set furniture jati ya, enggak murah memang, sehingga kami punya perangkat kamar dari ayah ya. Itu kan luar biasa. Walaupun beliau tidak memberi rumah, tapi ketika kami wedding, mereka memberikan kami seperangkat perabot kamar tidur gitu ya. Nah, Bapak itu seperti itu ya. Apalagi Allah kita ya, sudah memberi nafas kehidupan buat kita. Sedangkan apa yang diharapkan Bapak dari kita? Hanya memberikan penyembahan, hanya memberikan hormat, hanya memberikan kasih, pengabdian, dan ketaatan kepadanya. Luar biasa ya. Pemberian Allah yang terbesar adalah Yesus. Yesus diberikan kepada kita supaya apa? Kita diampuni dosa-dosanya, diselamatkan. Kalau kita punya seluruh harta dunia ini ya, tapi hidupnya gak selamat, buat apa? Karena kita hidup ini hanya tidak sampai 100 tahun mungkin hari ini ya, karena sudah panas ya, kesehatan bagaimana ya. Ada sih yang 100 lebih ya, tapi hidupnya di desa. Kita cuma hidup di dunia ini 100 tahun lah, maksimal 120 lah. Tidak ada ya yang sampai situ, jarang. Tetapi nanti kita akan hidup kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Nah ini goal akhir ya. Sehingga kalau kita ini mementingkan apa yang di dunia ini sekarang, kita melupakan apa yang menjadi goal terakhir kita, ya kita menjadi orang yang sengsara sekali gitu ya, miskin rohani sekali gitu ya. Jadi ayo, Allah itu sudah kaya ya, tidak perlu pemberianmu, tetapi Allah melihat ketaatanmu saja. Ketika engkau taat, maka di dalam Lukas 6 ayat 38, kita baca Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Jadi kesimpulannya dalam kunci yang ke-10 ini adalah lebih baik kita memberi daripada menerima. Bila mana kita memberi dengan murah hati, maka kita meletakkan Allah di atas segala keinginan diri kita sendiri. Yang kedua, bila kita memberi, maka itu menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah.
Derajat pemberian kita adalah petunjuk yang jelas bahwa kita bebas dari ketakutan. Bebas dari ketakutan adalah berkat. Bila mana kita memberi, maka ini akan menghindarkan kita dari perangkap ketamakan dan keserakahan. Akhirnya kita diberkati karena semakin kita memberi kepada Tuhan, semakin membuka saluran bagi Tuhan untuk melihat kita sudah menerima kembali berkat dengan berlimpah-limpah. Amin. Luar biasa loh Tuhan kita ini ya. Ada orang-orang yang kaya karena mentaati hukum Taurat ya. Allah menghormati ketaatan manusia kepada janjinya. Akan tetapi Yesus menunjukkan bahwa ada satu kekurangan, yaitu pergi dan berikanlah. Ini kisah tentang seorang pemuda yang kaya raya dan melakukan hukum Taurat. Tetapi ada satu kekurangannya, hatinya melekat kepada hartanya. Maka kalau kita sudah diberkati dengan berlimpah-limpah, janganlah hati kita melekat pada harta kita. Amin. Bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Jadi saya review kembali ayat pertama. Kunci pertama adalah percaya bahwa Allah itu pemberi berkat, kelimpahan, dan itu adalah kehendaknya. Yang kedua, jadikan Allah sebagai partner kehidupan kita. Yang ketiga, bekerjalah pada pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yang keempat, miliki iman dari Allah. Yang kelima, berani memulai usaha baru dan memanfaatkan peluang. Yang keenam, ikuti prinsip-prinsip bisnis yang dijalankan oleh Alkitab. Yang ketujuh, taati aturan-aturan pokok. Yang kedelapan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kesembilan, memberi kepada orang lain. Yang kesepuluh, muliakan Tuhan dengan harta dan persepuluhanmu. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kau telah mengajarkan kepada kami hal-hal yang baik, hal-hal yang perlu kita lakukan supaya semuanya itu menyukakan Engkau Yesus. Ya Tuhan, sehingga Engkau membuka tingkap-tingkap langit, memberkati kami semua, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupan kami, dan wajibkan kami memberi pada Engkau Yesus dari hasil yang kami terima. Ya Tuhan Yesus, 10% dari hasil yang kami terima, kami wajib memberikannya kepada Engkau melalui gereja kita masing-masing. Dan pengelolaan keuangan itu akan dikelola dengan baik oleh gereja kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga ya Tuhan, dengan kami Kau berikan pengajaran untuk kami mau memberi. Dan kalau kami memberi, kamu akan diberi kami juga berkat daripada Tuhan untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Bapak, terima kasih untuk Gospel of Blessing yang kami sudah selesaikan pada hari ini. Ya. Tuhan, terima kasih untuk rekan-rekan yang setia mendengarkan siaran ini, agar mereka diberkati dalam kesehatan mereka, keuangan mereka, damai sejahtera mereka berlimpah-limpah. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semua, terima kasih yang sudah bergabung. Bu Linda, Yonatan, Pak Henry, Blessing Property, Bu Lasma, Tastri, Pak Erwin, Bu Ira. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik yang nanti siang, nanti malam bergabung. Tuhan Yesus memberi kesehatan, kekuatan. Haleluya. Amin. Amin. Besok ibadah, Senin ketemu lagi. Makasih, God bless you all. Tuhan.